Halo teman-teman, kali ini kita akan mereview melanjutkan Kagurabachi chapter 117. Chapter dibuka dengan penjelasan tentang kemampuan khusus dari klan Soga, yaitu bisa meramal bencana yang dapat mendatangkan ancaman bagi Jepang di masa depan. Ramalan itu muncul potongan gambar yang mirip dengan video. Meski peramal bisa tahu kapan waktunya itu tiba, dia tidak bisa menentukan jumlah korban nanti. Kemampuan itu hanya untuk menghindar dari hal terburuk yang akan terjadi. Di sini, kita melihat gambar ramalannya seperti seseorang kakek-kakek, dan dia mengatakan perundingan mendatang akan dipenuhi oleh niat jahat. Narator mengatakan, sejak kemunculan Pulau Sukoku 2 tahun yang lalu, masih belum ada berinteraksi dengan penduduk di sana, karena selalu ada pertarungan. Dan lebih mereka dari pihak Sukoku selalu menyerang dari jarak jauh, sehingga identitas mereka belum diketahui. Lalu kita melihat salah satu orang yang dari sebuah tim regu yang dibentuk oleh Departemen Ilmu Sihir, yang dikirim ke pulau itu sejak pulau itu pertama kali muncul. Dialah yang bertatapan langsung dengan mereka, tapi mereka tidak mengatakan apapun. Tapi orang ini langsung tahu bahwa orang itu adalah orang Jepang. Dan dengan bukti seperti itu, orang ini menjelaskan pada zaman dulu 1000 tahun yang lalu, ada sebuah klan ahli sihir yang sangat kuat. Nama klan itu adalah Mikaboshi. Tapi klan Soga berhasil menggulingkan mereka. Kemudian mereka, klan Mikaboshi, terpojok hingga ke wilayah Chiba yang berada di tenggara Jepang. Hasumi bertanya, apakah kemungkinan ini sangat kuat bahwa Sukoku masih keturunan mereka? Orang yang terluka tadi menambahkan kalau mereka itu Sukoku sangat kuat, bahkan dia kehilangan kedua kakinya. Dia juga melihat mereka bisa mengendalikan sesuatu yang mirip dengan serangga. Orang ini mengatakan juga bahwa ada teori Mikaboshi bisa mengendalikan serangga. Orang ini mengatakan lagi untuk berpikir jika mereka masih hidup, bagaimana bisa mereka bersembunyi di dasar laut, membangun peradaban selama 1000 tahun, tapi kecuali mereka menggunakan anomali yang di luar akal manusia. Hasumi langsung menjawab, apakah mereka menggunakan kemampuan batu Datenseki itu? Sementara batu itu ada di Pulau Sokoku dengan jumlah 12 kali lipat dari Jepang milik saat ini. Jadi semua ini adalah hipotesis dia kalau mereka adalah klan Mikaboshi yang masih bertahan hidup di pulau tersebut selama 1000 tahun tanpa pengetahuan orang-orang di Jepang. Kemudian, orang-orang yang dikirim dari Jepang sudah tiba di Irishima untuk melakukan perundingan dengan orang-orang Sukoku. Mereka bertiga terkejut, di tempat itu pihak Sukoku telah menyiapkan tempat duduknya. Lalu Hasumi memastikan, lewat gulungan yang diberikan oleh pihak Sukoku, memang benar bahwa mereka benar-benar dari klan Mikaboshi. Hasumi menambahkan bahwa dari pihak Jepang tetap memaksa untuk datang dalam perundingan ini, meskipun ramalan dari klan Soga kalau ada terjadi hal buruk. Menurut pihak Jepang, jika perundingan itu tidak terlaksana, maka khawatir akan terjadi peperangan di masa depan. Orang ini menambahkan kalau batu Datenseki itu adalah harta mereka atau benda keramat mereka. Jadi mereka tidak ingin batu itu jatuh ke tangan Jepang atau alasan lain juga. Dan mereka dulunya adalah klan yang terusir dari negara Jepang. Kita lihat, kapal-kapal dari pihak Jepang dihancurkan begitu saja. Tak lama kemudian, muncul kakek bersama 4 orang yang wajahnya ditutupi. Dan di belakang ada seperti batu raksasa yang melayang muncul dari dasar laut. Dan 2 orang itu dari pihak Jepang terbunuh tiba-tiba. Dan ada 1 orang yang sudah diduduk tempat itu. Orang Sukoku ini menyuruh pihak Jepang yang hidup untuk tenang dan dipersilakan untuk duduk. Tentu saja, orang Jepang ini sangat tegang dan ketakutan. Jadi, mereka adalah orang-orang Sukoku, dan tuntutan mereka adalah: pertama, penyerahan Irishima. Kedua, pengembalian Datenseki yang diperoleh dari wilayah Irishima. Kemudian, yang terakhir, penyerahan Chiba, Kanagawa, Tokyo sebagai wilayah yang berpotensi menjadi wilayah baru penambangan Datenseki dalam 1000 tahun ke depan. Tentu saja, pihak Jepang menolaknya karena tuntutannya terlalu berlebihan. Orang ini menjawab kalau dia tidak ingin merubah tuntutan tersebut. Jika menolaknya, maka pihak Sukoku akan merebutnya dengan cara paksa. Sepertinya, dari apa yang pernyataan atau tuntutan ini,
Sepertinya di dalam Jepang atau di tanah Jepang tersebut ada banyak batu dan tenseki yang tersimpan. Makanya mereka merebut wilayah-wilayah yang mereka sebutkan. Narator menjelaskan dalam kapal perang yang dihancurkan itu ada beberapa orang yang ikut naik sebagai pengawal. Mereka adalah Hiroto Soga, Togo Shiba, Yoshinojo Soga, dan Suji Mashiro. Mereka adalah nama-nama yang direkomendasikan oleh Departemen Ilmu Sihir. Jadi ini adalah pasukan terkecil dan pasukan terkuat. Shiba mengatakan, pulanglah ke tempat asal kalian. Di panel ini, momen yang sangat epik, di mana grup Shiba datang dengan tiba-tiba. Dan ini akan menjadi pertarungan yang sangat seru. Semoga saja pertarungan mereka ditampilkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk review manga Kagurabachi. Dan mohon maaf untuk Kagurabachi, reviewnya baru berlanjut hari ini karena di chapter sebelumnya channelnya terhapus teman-teman. Jadi kita mulai lagi dari chapter 117 ini. Dan tak lupa terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan selalu setia di channel ini dan selalu ikut di channel ini. Dan sampai ketemu lagi di review manga Kagurabachi chapter selanjutnya dan manga-manga lainnya. Sampai jumpa, ketemu lagi.